Kematian tragis Raden Abimanyu, pewaris tahta Pandawa. Krishna merasakan dadanya begitu perih, hatinya begitu sesak. Arjuna yang sedang menjalankan kewajiban menghabisi bala tentara lawan yang mau menyerbu Wiratanagari juga tertimpa rasa sedih yang sama, hingga air mata itu menetes tanpa bisa ditahan. Awan, angin, dan tanah pada hari itu seakan sedang menyanyikan lagu sedih yang sama. Kesedihan macam apa ini, Madhawa? Tanya Arjuna. Bahkan dewa sendiri pun tak mampu menghindari sebuah takdir malang, Arjuna. Krishna sebenarnya sudah tahu bahwa bermil-mil jauhnya di sana Kurusetra, keponakannya yang sangat ia kasihi, putra adiknya Subadra dan putra temannya Arjuna, sedang menghadapi pembantaian dari para Kurawa. Anak yang gagah itu harus dikeroyok oleh para pengecut Kurawa itu dari berbagai sudut, hingga akhirnya ia pun jatuh tersungkur. Namun tak sedikit pun anak itu menjeritkan kesakitan. Tak pernah sedetik pun ia menampakkan ketakutan. Bahkan ia, sang anak kecil itu, telah berhasil membuat Duryodhana merasa takut akan kematian. Bahkan ketika dengan liciknya Sangkuni menusuknya dari belakang dan bertanya, "Apakah ini sakit, nak?" Abimanyu, sang kesatria itu, hanya tersenyum dan tertawa. Ia berkata, "Aku sedang merasakan pelayan kasih sayang darimu, kakek Sangkuni." Mungkinkah Abimanyu hanya berupaya membodohi para Kurawa itu? Ia hanya ingin menunjukkan sebuah keberanian yang akan membuat para Kurawa kecewa. Ataukah ia memang telah berhasil melewati batasan rasa indrawi, hingga kekuatan tekad dan keberanian itu telah mengalahkan semua rasa sakitnya, hingga apa yang dilakukan oleh Sangkuni betul-betul terasa seperti sebuah buean. Kurusetra yang semula seperti Taman Eden, tempat di mana Adam Eva memadu kasih pada beribu-ribu tahun silam, telah berubah serupa telaga berdarah. Bangkai-bangkai prajurit Rucah yang hilang kepalanya, bocor perutnya, atau puntung kaki, atau lengannya bercampur dengan bangkai kuda dan gajah. Berbaur dengan patahan tombak, busur dan panah, rongsokan tameng, pedang dan keris, serta selongsong-selongsong peluru. Baratayuda memasuki hari ke-11, namun sudah sekian ribu prajurit Rucah dan puluhan senopati perang dari kubu Kurawa dan kubu Pandawa menjadi tumbal proyek politis Batara Guru. Proyek yang disepakati oleh lembaga kadewatan agar Batara Guru tetap dikokohkan sebagai penggagas kitab-kitab Sara dan penentu Baratayuda. Perang di mana keangkaramurkaan manusia bakal dilibas habis oleh kebajikan. Perang yang merupakan ambang binasanya kebajikan di muka bumi, manakala keangkaramurkaan punah bersama pemuja-pemujanya. Ibarat dua warna, hitam dan putih di dalam lingkaran Yin Yang, kebajikan dan keangkaramurkaan berhelat seiring denyut jantung dan hembusan nafas. Perhelatan dalam warna kelabu yang tak ada kalah, tak ada jawarannya, hingga manusia tak dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat ketika kehidupan berputar menuju titik akhir. Sebagaimana titik awal yang tak seorang pun tahu kapan waktunya, demikian pula para dewa tak mengetahui rahasia Tuhan, termasuk di dalamnya Batara Guru, dewa yang tinggal di jagat madya,
jagat di antara surga dan dunia. Manusia memang tempat ketaktahuan atas rahasia kapan mula dan berakhirnya kehidupan. Ibarat anak wayang, manusia yang semula tinggal di dalam kotak prakahidupan sekonyong-konyong tahu kalau keberadaannya telah ditampilkan oleh seorang dalang dikelir. Manusia tak pernah tahu kapan pelencong dinyalakan, kapan kayon bakal ditancapkan di tengah kelir oleh sang dalang sebagai lambang keparipurnaan cerita seusai tayungan. Ketaktahuan tentang titik awal dan akhir kehidupan yang dirahasiakan Tuhan itu membuat Bathara Guru tak sungkan-sungkan bertanya pada Narada. Sebagai dewa yang lebih tua usianya, Narada pun hanya memberikan jawaban yang membuat guru kecewa. Mohon 1000 ampun Adi Guru, bukankah yang mengetahui tentang kapan dimulainya dan kapan diakhirinya kehidupan ini hanyalah Gusti Kang Hamurbeng Dumadi? Dialah Sang Mahadalang yang tengah menggerakkan seluruh wayang pilihan di dalam lakon Baratayuda ini. Sementara dari tepi padang Kurusetra, Bisma yang rebah tertopang ribuan panah yang menembus sekujur tubuhnya itu hanya tersenyum. Manakala kedua matanya menyaksikan Bathara Guru yang tampak kecewa di arah-arah Mega atas jawaban Narada. Senyum Bisma semakin lepas, manakala guru yang tak puas dengan jawaban Narada itu disarankan para dewa untuk bertanya pada dirinya, seorang pertapa yang pengetahuannya melampaui para dewa. Tak mungkin aku bertanya pada Bisma. Bathara Guru yang ilmu pengetahuannya masih dangkal itu kemudian menunjukkan kekuasaan, kegengsian, dan kejaimannya. Aku ini seorang dewa, masa bertanya pada Bisma yang hanya titah sawantah bagaimana kata dunia nanti? Ampun Adi Guru, Dewa Kerdil Narada kembali berceloteh. Kalau malu bertanya pada Bisma, sebaiknya Adi Guru bertanya pada Kakang Semar, sekalipun secara lahir sebagai manusia biasa, namun batin Kakang Semar adalah dewa. Mendengar nama Semar disebut-sebut Narada, Bathara Guru yang beberapa puluh tahun silam pernah menjadi saingan politisnya dalam memperebutkan tahta kekuasaan Suralaya itu hanya menundukkan wajahnya ke bumi. Menyaksikan perang antara pasukan Korawa dan pasukan Pandawa yang kembali berkecamuk di Kurusetra. Di bawah komando Resi Durna, pasukan Korawa tampak lebih unggul dari pasukan Pandawa. Bidikan panah Durna mampu mematahkan busur Yudhistira. Yudhistira geragapan dengan wajah pucat manakala menyaksikan busurnya patah. Mengetahui busurnya Yudhistira patah, pasukan Korawa yang mendapatkan dukungan 1000 negara serempak bersorak galak. Sementara pasukan Pandawa yang mendapatkan dukungan Wirata, Dwarawati, Cempalareja, Pringgondani, Tanjung Anom, dan beberapa negeri kecil lainnya hanya terdiam, sembari menyembunyikan wajah yang menyiratkan rasa malu. Demikian pula Arjuna, yang tanpa diketahui Yudhistira kemudian membidikkan sebatang panah dengan busurnya. Sekali melesat, panah itu berubah menjadi ribuan panah. Sontak Kurusetra bagai hujan panah, manakala ribuan panah Arjuna mendapatkan sambutan ribuan panah dari pasukan Korawa. Dalam hati Bathara Guru tak senang kalau Arjuna kembali jaya di medan laga, seusai kemarin siang melumpuhkan Bisma dengan bertudung Srikandi.
Kejayaan Arjuna hanya mengundang seluruh bidadari Suralaya untuk memberikan pujian dan salam muah dari setangkup bibir sensual, sembari menaburkan bunga-bunga kemenangan dari langit. Bidadari-bidadari itu tak hanya Warsiki, Irim-irim, Tunjung Biru, Wilutama, Gagar Mayang, Lengleng Mulat, dan Supraba, namun pula Uma permaisurinya. Itulah yang membuat Guru amat cemburu pada Arjuna. Narada yang mengetahui kalau wajah Batara Guru menunjukkan ketaksukaannya pada Arjuna, sontak unjuk bicara. Adik Guru, tampaknya adik Guru tak suka dengan Arjuna. Aku tahu kalau adik Guru cemburu dengan Arjuna. Bukankah begitu? Batara Guru menggeleng, namun dadanya terasa terbakar saat teringat Arjuna, putra Pandu berparas Kamajaya yang telah menyelingkuhi Uma. Permaisurinya yang semula berwujud raksasa hingga berubah menjadi bidadari seusai diruat Sadewa pada 7 hari sebelum Baratayuda. Jangan mengelak adik Guru, akui saja bila adik cemburu pada Arjuna. Sesungguhnya adik menghendaki Arjuna gugur dalam Baratayuda. Namun kehendak adik yang dituliskan dalam kitab Citabsara itu ditolak oleh Eyang Padawenang. Eyang menghendaki Arjuna selalu jaya dalam Baratayuda. Sudahlah Kakang, bukan waktunya kita membahas panjang lebar tentang Arjuna. Batara Guru mengalihkan topik pembicaraan. Hari ini siapa senopati yang akan tewas atau jaya dalam Baratayuda, Kakang? Hehehe, kenapa adik Guru melontarkan pertanyaan naif padaku? Seharusnya adik sudah tahu. Bukankah yang mengarang kitab Citabsara adalah adik sendiri dengan mendapatkan koreksi dari Eyang Padawenang? Bukankah aku tak dilibatkan dalam proyek itu? Sebagai pengarang kitab Citabsara, aku sendiri sudah lupa Kakang. Tak mungkin kan bila aku bertanya pada Kresna. Kalau hanya ingin tahu siapa senopati yang akan mati atau jaya di Kurusetra hari ini, tanya saja pada penyarikan. Bukankah penyarikan yang menyimpan salinan kitab Citabsara? Oh iya Kakang, aku ingat kalau aku punya salinan kitab Citabsara. Batara Guru membuang pandangannya ke arah penyarikan. Dewa berwajah memberanyak yang ditugaskan sebagai sekretaris pribadinya di Suralaya. Penyarikan, tolong ambilkan salinan kitab Citabsara. Aku ingin membukanya kembali. Penyarikan bergegas beranjak dari tempat itu, terbang menuju istana Suralaya, memasuki ruangan arsip yang bersebelahan dengan ruang kerja Batara Guru. Sesudah mendapatkan salinan kitab Citabsara, penyarikan kembali menghadap guru yang masih berbincang dengan Narada di arah Aramega. Ayahanda Manikmaya, salinan Citabsara telah aku bawa. Bagus, buka bab 11. Siapa senopati yang harus mati hari ini? Siapa senopati yang harus jaya pada hari ini? Penyarikan membuka salinan kitab Citabsara bab 11 dengan jari tengah tangan kanannya yang dibasahi dengan ludah. Tak ada senopati dari kedua kubu yang mati atau jaya hari ini Ayahanda Manikmaya. Hanya prajurit-prajurit Rucah yang akan menjadi tumbal perang. Hanya prajurit-prajurit Rucah yang akan menjadi stok pangan bagi sekawanan gagak liar dan segerombolan serigala lapar. Hanya prajurit-prajurit Rucah
wajah Bathara Guru tampak semuram langit berawan di musim hujan. Sausai mendesak, Bathara Guru melanjutkan perkataannya. Kapan Abimanyu mati di medan laga penyarikan? Maaf adik guru, Narada menyela pembicaraan. Hendaklah adik guru tak menanyakan hal itu pada penyarikan. Ingat, rahasia kitab Citapsara hanya adik guru Eyang pada Wenang, Penyarikan dan Kresna. Bila Penyarikan melontarkan jawaban atas pertanyaan adik guru, Bisma yang terus memperhatikan pembicaraan kita di bawah sana akan turut mengetahui rahasia isi kitab Citapsara. Benar apa yang dikatakan Wak Narada, Penyarikan nimbrung dalam pembicaraan. Sebaiknya salinan kitab Citapsara Ananda serahkan pada Ayahanda Manikmaya. Ayahanda akan dapat membacanya sendiri tanpa orang lain ikut mengetahui isinya. Bermuka masam, Bathara Guru menerima salinan kitab Citapsara. Tanpa membuka salinan kitab Citapsara, Bathara Guru meninggalkan Narada, Penyarikan, dan beberapa dewa lain, Bayu, Indra, Kanwa, Brahma, Basuki, Yamadipati, Kuwera, dan Sambu. Karena senja mengisyaratkan pada pasukan Korawa dan Pandawa untuk menghentikan Baratayuda, Narada beserta dewa-dewa lain bergegas meninggalkan arah Mega, pulang ke tempat singgahnya masing-masing. Purnama mengambang di langit Resik, sinarnya memenuhi perkemahan Gelagah Tinulu, di mana di tenda utama Sri Kandi, Trusta Jumena, dan Abimanyu tengah berbincang sambil mengevaluasi Baratayuda pada hari ke-11. Sementara jauh di luar tenda, Gareng, Petruk, dan Bagong yang mengitari api unggun untuk mengusir hawa dingin musim bediding itu membakar bohong. Lain Sri Kandi, Trusta Jumena, dan Abimanyu, lain pula Gareng, Petruk, dan Bagong. Ketiga rakyat kecil yang mengabdi sebagai batur Pandawa itu tak pernah memikirkan pihak mana yang akan menang, pihak mana yang akan kalah dalam Baratayuda. Namun mereka memikirkan dampak dari Baratayuda yang mengakibatkan naiknya harga sandang dan pangan, hingga mereka tak dapat makan teratur dan berpakaian layak. Akibatnya perut mereka yang melar bukan karena kenyang nasi, melainkan kenyang angin. Kalau toh malam itu mereka dapat makan pohong bakar, bukan karena dibeli dengan gaji bulanan, namun karena mencuri di ladang tepian desa Karang Kadempel. Sungguh selama Baratayuda berlangsung, banyak pemimpin negara tak lagi memikirkan nasib rakyat yang menyerupai ikan-ikan laut terdampar di pantai, megap-megap, serasa tercekik lehernya. Bila dibanding rakyat lain, nasib Gareng, Petruk, dan Bagong yang tengah menikmati pohong bakar itu masih dibilang lebih beruntung. Mereka masih dapat makan nasi jagung, sayur lodeh, lauk telur dadar saat tanggal muda bersama istri dan anak-anaknya. Selagi Gareng, Petruk, dan Bagong berbincang, tampak sesosok bayangan hitam yang berkelebat dari balik rerimbun semak-semak. Melihat bayangan mencurigakan itu, Petruk sontak menarik petel yang terselip di pinggangnya. Disertai Gareng dan Bagong, Petruk memburu bayangan itu. Setiba di tepian Sungai Gangga, Petruk dapat menangkap bayangan hitam itu. Sebelum menebaskan petelnya ke leher bayangan hitam itu, Petruk tersentak, manakala menangkap wajah bayangan hitam yang dilumuri cahaya purnama itu.
Dialah karena putra sulung Kunti yang semasih bayi dibuang di Sungai Aswa sebelum ditemukan dan diangkat sebagai putra Adirata, seorang kusir Hastinapura. Ampun Kangjeng Adipati Karna, hamba tak tahu kalau bayangan hitam yang hamba curigai adalah Kangjeng Adipati. Tak mengapa Truk, karena sekilas mendongakkan wajahnya untuk menyaksikan bulan yang hampir bertahta di titik kulminasi langit. Tak seberapa lama karena mengalihkan pandangannya ke arah Petruk yang berdiri dengan tubuh gemetar di antara Gareng dan Bagong. Jangan takut Truk, aku tak akan memarahimu. Sebaliknya aku bangga padamu. Karena sebagai abdi, kamu merasa punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga keselamatan tuan-tuanmu, keluarga Pandawa yang berada di perkemahan Randu Watangan. Terima kasih atas pujiannya Kangjeng Adipati Karna. Petruk kelecam-kelecam sambil matanya dikerlingkan ke saku Karna. Tapi hamba akan sangat mengucapkan terima kasih bila Kangjeng Adipati mau ngasih uang. Begitu kan maksudnya? Petruk salah tingkah. Iya Kangjeng, maklum tanggal tua. Aku akan mengasihmu uang asal kau mau bekerja, tapi bukan sebagai pengemis. Sejak dulu aku benci pengemis. Pekerjaan apa yang harus hamba laksanakan? Kembalilah ke perkemahan Glagah Tinulu. Sampaikan pesanku pada Abimanyu. Malam ini Eyang Bisma ingin menyampaikan kabar penting kepada keponakanku itu. Perintah Kangjeng Adipati akan hamba laksanakan, tapi bekerjalah dulu. Upah akan datang dengan sendirinya bila tugas sudah dilaksanakan. DP Tuan. Apa itu DP? Persekot Kangjeng Adipati. Gareng menjelaskan dengan gaya seorang kuit pada seorang wisman. Istilah lain uang muka. Oh, uang muka. Benar Kanjeng. Sayang, aku tak bawa uang. Kalau tak bawa uang, keris atau baju bekas juga tak apa Kangjeng Adipati. Bagong yang semula diam turut nimbrung dalam pembicaraan. Maklum, Petruk sedang membutuhkan banyak uang untuk melunasi biaya sekolah anak-anaknya. Sudah, kok makin ngelantur. Karena mengeluarkan 3 lembar uang ratusan ribu untuk diberikan kepada Petruk, Gareng, dan Bagong. Terimalah ini, segeralah kembali kalian ke Glagah Tinulu mumpung belum tengah malam. Beserta Gareng dan Bagong, Petruk meniti jalanan berumput yang diterangi cahaya purnama menuju perkemahan Glagah Tinulu. Setiba di tujuan, Petruk menyampaikan amanat Karna pada Abimanyu. Mendengar penuturan Petruk, Abimanyu bergegas meminta pamit pada Sri Kandi dan terus Najumena menemui Bisma yang berada di antara alam kematian dan kehidupan di tepian padang Kurusetra. Alam di mana setiap manusia yang berlaga di medan perang niscaya mengalaminya, sekalipun hanya beberapa saat saja. Seolah tak memperhatikan bau ribuan bangkai di padang Kurusetra yang semakin menyengat hingga merangsang setiap orang ingin muntah, serangga-serangga terus menghidungkan doa selepas tengah malam. Tanpa berpihak pada kubu Kurawa atau kubu Pandawa, purnama yang dikitari ribuan bebintang itu memancarkan sinarnya ke belahan bumi. Dengan indera keenam yang masih melampaui tajamnya ujung keris, pedang, panah, atau tombak,
Bisma merasakan kehadiran Abimanyu. Lelaki 20 tahunan yang baru saja menikah dengan Siti Sundari seusai Utari hamil muda. Lelaki yang didamba-dambakan siang malam untuk menjadi Raja Hastinapura bila Baratayuda dimenangkan Pandawa. Sembah bakti dari Cicitnda pada Eyang Buyut Bisma. Aku terima sembahmu, Abimanyu. Bisma mengelus-ngelus rambut Abimanyu yang berikal panjang kehitam-hitaman sampai ke pinggang. Abimanyu, putra Arjuna yang berjiwa sentosa. Iya, Eyang Buyut, apakah kau sudah siap mati? Apa maksud Eyang Buyut dengan pertanyaan itu? Tak ada maksud apapun selain bertanya semata. Bagi Cicitnda, kematian adalah sejatinya kehidupan. Sebaliknya, kehidupan di dunia sejatinya kematian. Roh yang terkubur dalam raga, sebagaimana siap hidup, Cicitnda pun siap mati. Bagus, Bisma lega saat mendengar penuturan tulus dari Abimanyu. Tapi Cicitku, andekan kau mati di Baratayuda, apakah kau tak takut mengecewakan impian pepundenmu Pandawa? Bukankah mereka mendambakanmu sebagai calon Raja Hastinapura, andekan Pandawa berhasil memenangkan Baratayuda? Yang berhak mentahtakan seseorang untuk menjadi raja bukan pepunden Eyang Buyut, namun kodrat yang tak bisa diwiradat oleh setiap manusia. Dialah Tuhan yang Maha Mutlak. Tak sia-sia Adi Kresna Dwipayana yang siang malam mendidikmu sebagai putra Pandawa berjiwa Brahmana dan kesatria di pertapaan Wukiratawu di kaki bukit Sapta Arga. Kamu tak hanya berani menghadapi kehidupan dan sekaligus kematian, namun pula telah memahami rahasia kehidupan yang tak dapat ditangkap oleh orang-orang pemburu tahta kekuasaan. Orang-orang yang tak lebih mayat-mayat berkentayangan di dalam kuburan penuh kemilau cahaya biang lala. Sudahlah Eyang Buyut, tak perlu berlebihan memuji pada cicitmu ini. Abimanyu sejenak terdiam. Kedua matanya mengerling ke arah wajah Bisma yang kemilau melampaui cahaya bulan. Mohon ampun Eyang Buyut, kiranya ada maksud apa Eyang Buyut memanggilku? Sepasang mata Bisma menerawang jauh ke angkasa, mengingat kembali sabda yang diterimanya dalam alam samadhi sebelum trompet Baratayuda pertama kali ditiup di Kurusetra. Sabda yang diterimanya dari Tuhan, zat gaib yang bersemayam di kerajaan hatinya, kerajaan yang terbangun semenjak manusia dilahirkan dari rahim ibu. Itulah kerajaan yang bernama Sunyaruri. Abimanyu, iya Eyang Buyut. Sebelum kamu tampil sebagai Senopati Agung di Kurusetra, pulanglah ke Tanjung Anom. Perintahkan pada istrimu Utari untuk bertapa di Lembah Cawan. Hendaklah kepergiannya ke Lembah Cawan, Utari disertai Kakang Semar. Jangan sesekali istrimu menggugurkan tapanya sebelum merasa hendak melahirkan putranya dari dalam kandungan. Bila si jabang bayi telah lahir, berikanlah pusaka nama Parikesit. Kelak dari putramu, Sang Ratu Adil Sinisihan Wahyu, Hastinapura akan mengalami kejayaannya kembali sesudah sekian lama negeri itu terpuruk. Karena Duryodana dan sebagian besar punggawanya melakukan korupsi dan menghambur-hamburkan uang rakyat kecil, apakah kamu dapat mencerna dengan apa yang aku tuturkan ini?
Sudah, Eyang Buyut. Apakah masih ada yang perlu Eyang Buyut sampaikan padaku? Cukup. Kalau begitu, Cicit ndak mohon pamit. Doaku menyertaimu. Sesudah menghaturkan setangkup sembah bakti pada Bisma, Abimanyu meninggalkan tepian padang Kurusetra. Disertai Semar, Abimanyu pulang ke Tanjung Anom. Bekas wilayah kekuasaan Prabu Angkawijaya yang kini berada di bawah kendali pemerintahan Abimanyu. Wilayah yang semula sangat potensial, namun kini terbengkalai akibat banyak dana pembangunan telah dialihkan sebagai biaya perang Baratayuda. Di tepian kolam Taman Sari Tanjung Anom, Utari yang tengah hamil 3 bulan itu duduk bersantai dengan kedua baturnya. Nyai Lambang Sari yang bertubuh tinggi kerempeng dan Nyai Randanunut yang bertubuh tambun pendek serupa babi. Banyak orang menyebut Nyai Randanunut dengan big woman, perempuan gembrot yang tak kesampaian cita-citanya untuk menjadi penari keraton. Sembari menyaksikan ikan-ikan emas yang berenangan di antara bunga-bunga teratai, Utari mendapatkan hiburan dari kedua baturnya itu. Nyai Lambang Sari yang suka campur sari itu menyanyikan lagu dangdut oplosan. Nyai Randanunut tak mau kalah. Selagi lagu dilantunkan, perempuan gembrot itu bergoyang seperti mentok mabuk. Menyaksikan goyangan Nyai Randanunut, Utari menahan tawanya. Selagi Utari tengah bersukacita dengan kedua baturnya, Abimanyu beserta Semar menghampirinya. Tanpa Semar, Nyai Randanunut dan Nyai Lambang Sari, Abimanyu membawa Utari menuju ruang pribadinya. Sebuah ruangan tidur berdinding bercat kuning gading, berlantai marmer hijau zamrud, dan beranjang dengan sprei coklat muda. Abimanyu duduk di ranjang samping Utari, sembari mengelus-ngelus perut Utari yang mengandung 3 bulan itu. Abimanyu menyampaikan pesan Bisma. Dinda Utari, Eyang Buyut Bisma meramalkan kalau putra kita kelak menjadi Raja Agung Hastinapura. Namun ramalan Eyang Buyut bakal menjadi kenyataan bila kamu melakukan tapa brata di Lembah Cawan. Bagaimana Dinda? Apakah kamu bersedia melakukannya? Hanya seorang ibu pendosa yang tak mau hidup berprihatin demi darah dagingnya sendiri, Kanda. Bagus Dinda, apakah ada pesan lain dari Paman Bisma? Pesan Eyang Buyut selanjutnya agar kamu menggugurkan tapa bratamu ketika merasa akan melahirkan si jabang bayi. Sesudah putra kita terlahir, berikanlah nama Parikesit. Akan aku laksanakan pesan Paman Bisma. Utari terdiam sesaat. Lantas bagaimana dengan Kanda sendiri? Bukankah Kanda akan mengantarkanku sampai Lembah Cawan? Tidak, sebagai prajurit Pandawa, aku harus kembali ke perkemahan Gelagah Tinulu, menunaikan kewajiban sebagai prajurit dalam perang Baratayuda. Wajah Abimanyu sontak serupa bentangan langit berselimutkan awan tipis. Tapi jangan khawatir. Dalam perjalanan menuju Lembah Cawan dan selama melakukan tapa brata, kamu akan mendapatkan perlindungan dari Kakang Semar. Karenanya segeralah berkemas, pergilah ke Lembah Cawan. Doaku menjadi sahabat perjalananmu. Tanpa sepatah kata yang perlu diucapkan lagi,
Utari beranjak dari ranjang. Demikian pula dengan Abimanyu. Mereka keluar dari ruangan itu dengan erat bergandengan tangan. Mereka seperti sepasang kekasih yang seolah tak akan bertemu lagi untuk selamanya. Matahari timur telah melampaui ketinggian pohon kelapa. Seusai melepas Utari dan Semar hingga batas kota Tanjung Anom, Abimanyu meletut kuda-kuda yang menarik keretanya menuju perkemahan Gelagah Tinulu. Setiba di Gelagah Tinulu, Abimanyu bergegas bergabung dengan pasukan Pandawa di bawah komando Sekandi menuju Kurusetra yang kembali disibukkan dengan perang. Dengan keahliannya dalam olah senjata panah, Abimanyu menghadapi pasukan Korawa di bawah kepemimpinan Prabu Susarma, raja dari negeri Trikatra yang sakti mandraguna. Dari atas kereta, Abimanyu melesatkan ribuan anak panah dari busurnya. Selain ingin melindungi Arjuna dari ancaman Susarma, ribuan anak panah itu membinasakan prajurit Rucah pasukan dari negeri Trikatra, negeri kecil yang merupakan bawahan Hastinapura. Sudah tak terbilang berapa jumlah prajurit Rucah yang menjadi sasaran panah-panah Abimanyu. Menyaksikan pasukan musuh kian menipis, Abimanyu hendak turun dari kereta untuk menghadapi Susarma yang masih tampak bongah duduk di kikir kuda. Namun hasrat Abimanyu itu dihalangi terus Jumena. Jangan hadapi Susarma Ananda Abimanyu, biarlah Kakanda Arjuna sendiri yang menghadapinya. Tidak, Paman, aku harus menghadapi Susarma. Tak suka aku melihat kepongahannya. Raja Trikatra itu harus dibinasakan. Jangan, Ananda. Tanpa mengindahkan perintah terus Jumena, Abimanyu melompat dari atas kereta ke kikir kuda yang berlari di depannya tanpa seorang penunggang. Dengan kuda itu, Abimanyu bergerak cepat ke arah Susarma yang lantang menantang Arjuna, sang ayah yang siang malam dihormatinya. Jangan pongah, Susarma. Lebih baik hadapi dulu anaknya sebelum menghadapi ayahanda Arjuna. Hahaha, Susarma tertawa lepas hingga gemanya memenuhi setiap penjuru padang Kurusetra. Babu, lebih baik aku menghadapimu ketimbang menghadapi Arjuna. Bila membunuh Arjuna, belum tentu membunuhmu. Dengan membunuhmu, berarti membunuh harapan Pandawa yang mendamba-dambakanmu sebagai calon Raja Hastinapura. Bila kamu mati, Arjuna akan Belapati. Aku meyakini hal itu. Hahaha. Darah Abimanyu menggelegak dengan sekali hunus. Keris Kiai Pulanggeni telah keluar dari warangka. Ujung keris itu berbicar, menyembur-nyembur seperti lidah api. Dari atas kuda, Abimanyu menandingi Krida Susarma yang menggenggam keris Kiai Kalawisa, keris sakti pemberian Batari Durga, sesudah saat Susarma bertapa di kaki gunung Sumawana. Sudah sekian lama pertarungan Abimanyu dan Susarma berlangsung, namun belum ada tanda-tanda siapa yang unggul, siapa yang kalah. Keduanya sama-sama sakti, hingga keris Kiai Pulanggeni dan Kiai Kalawisa hanya mengenai ruangan-ruangan hampa. Selang beberapa saat, Abimanyu tak menduga bila ujung keris milik Susarma menyodok sangat dahsyat pada batang kerisnya, hingga keris itu terpental jauh dari tangan Abimanyu. Menyaksikan Abimanyu tak lagi bersenjata,
Batara Guru yang sejak pagi berada di arah Mega bersama para dewa dan bidadari bersukacita. Karena dengan kematian Abimanyu di tangan Susarma, Arjuna akan Pelapati dengan membakar diri di kobaran api Pancaka. Namun lain Batara Guru, lain pula Narada. Dewa Kerdil yang tak menghendaki Abimanyu tewas di Kurusetra pada hari ke-12 dalam Baratayuda itu memerintahkan pada Sri Kandi melalui Aji Pameling untuk menyelamatkannya. Mendengar pesan Narada, Sri Kandi yang baru saja menghabisi Patih Grendawahana dari Trikatra melecut kudanya dengan tali kekang, melajukan kudanya sekilat cahaya ke arah tempat pertarungan Abimanyu dan Susarma. Manakala Susarma akan menikamkan keris Kiai Kalawisa ke pinggang Abimanyu, Sri Kandi melompat dari kikir kuda, menyambar tubuh Abimanyu dan membawanya mundur dari palagan menuju tempat di mana Arjuna tengah berbincang dengan Kresna. Di hadapan Arjuna, wajah Sri Kandi serupa piringan tembaga terbakar. Kepada suaminya, Sri Kandi meluncurkan amarahnya. Namun seusai Kresna menanyakan penyebab kemarahannya, Sri Kandi melontarkan jawaban, "Bagaimana aku tak marah Kanda Prabu? Ada musuh yang menantang lantang di palagan, sementara yang ditantang tak bereaksi. Tak aku duga kalau Kanda Arjuna tak ubah seorang banci yang takut akan perang dan kematian." Sabar, sabar Sri Kandi. Kresna meredam api kemarahan Sri Kandi yang berkobar-kobar. Memangnya siapa yang menantang Arjuna? Susarma, Raja Trikatra, Senopati Perang Kurawa, Kanda Prabu. Menyimak penuturan Sri Kandi yang meletup-letup itu, Kresna hanya tersenyum dingin. Kenapa Kanda Prabu? Kresna hanya tersenyum, seolah Kanda Prabu meremehkanku. Bukan aku bermaksud meremehkanmu. Aku hanya heran, kenapa kamu yang sudah sekian lama menjadi panglima perang, ternyata belum mengetahui rahasia dalam perang. Kalau kamu memahaminya, tentu tak akan marah-marah pada Arjuna. Ketahuilah, rahasia dalam perang adalah menaklukkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku mengizinkan Arjuna untuk menghadapi Susarma bila Swamemno itu belum mampu menaklukkan nafsunya sendiri? Dengan menaklukkan nafsunya sendiri, Arjuna akan mampu menyempurnakan lawan tanding pada kematiannya, bukan membunuh musuh yang hanya menambah dosa di dunia. Kamu paham itu, Sri Kandi? Aku paham. Cuma yang tak aku pahami, sampai kapan Kanda Arjuna sanggup menaklukkan nafsunya sendiri? Tanyalah sendiri pada suamimu. Sebelum Sri Kandi melontarkan pertanyaan, Arjuna meninggalkan tempat itu. Seusai mengenakan baju sirah dan topong di kepala, Arjuna melompat ke kikir kuda putih yang dikenal dengan Kiai Tunjung Seta. Dengan menghunus keris Kiai Kalanada, Arjuna melari kencangkan Kiai Tunjung Seta ke medan laga, membelah sisa-sisa pasukan Trikatra yang masih bertarung dengan pasukan Gelagah Tinulu. Tak ada arah yang hendak dituju oleh Arjuna, selain tempat di mana Susarma tengah beradu kesaktian dengan Trustajumena. Mundur Trustajumena, pinta lantang Arjuna pada adik iparnya itu. Mendengar perkataan itu, Trustajumena memberikan ruang pada Arjuna untuk bertanding satu lawan satu dengan Susarma. Dari atas kudanya, Trustajumena menyaksikan pertarungan sengit antara Arjuna dan Susarma.
Pertarungan hebat seperti pertarungan dua cahaya kilat di udara sesudah keduanya melenting terbang dari kikir kudanya masing-masing. Menyaksikan pertarungan antara Arjuna dan Susarma, Batara Guru yang masih berada di arah Aramega bersama Narada, para dewa, dan para bidadari itu berharap besar agar Susarma dapat membunuh Arjuna. Namun harapan Batara Guru itu berakhir pada kekecewaan, karena selang beberapa saat Susarma yang sakti mandraguna itu terkapar di tanah sesudah Arjuna berhasil menikamkan ujung tiai Kalanada di dadanya. Melihat kejayaan Arjuna atas Susarma, seluruh bidadari menaburkan bunga 3 rupa dari angkasa sambil mengucapkan salam muah. Lantaran dibakar api kecemburuan, Batara Guru bergegas meninggalkan arah Aramega saat senja mulai merapat. Perlahan namun pasti waktu terus merangkak. Selepas senja, malam pun tiba. Obor-obor menyala berpencar di perkemahan Glagah Tinulu. Para senopati perang berkumpul di tenda utama. Namun Abimanyu yang kecewa dengan Srikandi karena dicegah untuk melanjutkan pertarungan hidup mati dengan Susarma itu duduk menyendiri di alam terbuka di bawah bulan lonjong, jauh dari tenda utama. Dalam kesendirian dan kekecewaannya, Abimanyu teringat pada Utari yang barangkali tengah menginap di suatu tempat di tengah perjalanan menuju lembah Cawan. Teringat pada janin di dalam kandungan Utari, putranya yang diramalkan Bisma bakal menjadi Raja Agung Hastinapura. Dalam kesendirian dan kekecewaan, Abimanyu pula teringat pada Siti Sundari yang baru disunting sebulan silam. Istrinya yang dibayangkannya malam itu hanya tidur bersama guling dan sekawanan nyamuk, tidur kedinginan tanpa pelayan kasih sayang dan kehangatan cintanya. Dalam kesendirian dan kekecewaan, Abimanyu ingin membuktikan pada Srikandi kalau dirinya adalah senopati perang yang tak takut mati. Karena hanya dengan kematiannya di medan laga, Abimanyu dapat membuktikan pada Pandawa sebagai kesatria yang berbakti pada tanah tumpah darahnya. Mati sebagai kusuma bangsa yang harum namanya, seharum bunga wijaya kusuma. Dalam kesendirian dan kekecewaan, Abimanyu ingin kembali ke Tanjung Anom malam itu. Namun sebelum beranjak dari duduknya, telinganya menangkap langkah seseorang dari balik rerimpun semak-semak. Baru saja berdiri, Abimanyu melihat Petruk yang melangkah ke arahnya. Sudah kemana-mana aku cari, ternyata Gus Abimanyu berada di sini. Memangnya ada apa kamu mencariku? Gusti Prabu Kresna menghendaki Gus Abimanyu menghadap di perkemahan Randu Watangan malam ini. Ada sesuatu penting yang ingin Gusti Prabu sampaikan pada Gus Abimanyu. Baiklah, aku akan menghadap sekarang. Diikuti Petruk, Abimanyu melangkahkan kaki ke perkemahan Randu Watangan. Di bawah cahaya bulan lonjong, Abimanyu meniti jalan berbatu yang di kiri kanannya ditumbuhi semak-semak dan pepohonan liar. Setiba di tujuan, Abimanyu menuju tenda utama, di mana Prabu Kresna, Prabu Matsapati, Prabu Drupada, Yudhistira, Bima, Arjuna, Sadewa, Nakula, Setyaki, Gatotkaca, Sumitra, dan Prabakusuma tengah berkumpul dan berbincang membahas siasat perang Baratayuda pada hari ke-13. Beribu-ribu ampun Ayahanda Prabu Kresna,
Abimanyu mengaturkan setangkup sembah. Kiranya apa maksud Ayahanda Prabu memanggil Ananda? Apakah ada tugas yang harus disampirkan di pundak Ananda? Bukan tugas yang akan aku sampirkan ke pundak Ananda, tapi perintah yang harus Ananda laksanakan. Perintah apa, Ayahanda Prabu? Ananda siap melaksanakannya. Bagus. Kresna menarik nafas dan menghembuskannya. Hendaklah besok pagi Ananda kembali ke Tanjung Anom. Aku dan seluruh keluarga Pandawa sepakat untuk memimpin Ananda sementara waktu. Hal itu diharapkan agar pasukan Kurawa gagal menangkap Ananda. Ketahuilah, target pasukan Kurawa esok hari adalah menangkap Ananda. Mereka tahu bahwa dengan menangkap Ananda yang didambakan Pandawa sebagai Raja Hastinapura dapat menyebabkan lemahnya pasukan Pandawa. Sehingga dengan mudah pasukan Kurawa akan dapat memenangkan Baratayuda. Dengan memenangkan Baratayuda, Duryudana akan tetap sebagai penguasa rakus di Hastinapura, tetap menguasai Indraprasta yang seharusnya menjadi milik keluarga Pandawa kembali sesudah Pandawa lulus menjalani hukuman buang selama 12 tahun ditambah setahun hukum penyamaran. Menyimak penuturan Kresna yang panjang lebar itu tak membuat Abimanyu bahagia, namun semakin membuatnya berduka. Kekecewaan hatinya kini tak hanya pada Srikandi, namun pula pada Kresna. Orang kedua yang tak meyakini tentang kemampuannya berperang di medan laga, sekalipun harus dibungkus dengan alasan menyembunyikan dari pasukan Kurawa. Karenanya tanpa berpamitan pada Kresna, Abimanyu bergegas meninggalkan tenda utama di perkemahan Randu Watangan. Selepas Abimanyu, Kresna memerintahkan Sumitra dan Prabakusuma untuk mengawasi saudara tuanya yang tampak memendam kekecewaannya itu. Seusai memohon izin, kedua putra Arjuna itu keluar dari tenda utama di perkemahan Randu Watangan, mengikuti langkah Abimanyu yang membelah malam berhiaskan cahaya bulan lonjong. Awan menggantung di langit Tanjung Anom. Tak ada angin yang menggetarkan daun-daun pohon sawo kecil yang tumbuh di sekitar istana Tanjung Anom. Tak ada burung-burung yang berloncatan di batang-batang pohon sembari mengejaukan suasana pagi itu. Tak ada kupu-kupu yang berkejaran dan hinggap pada setiap ranting tanaman bunga. Di dalam balai berwarna kuning yang dikenal dengan bangsal jene, Abimanyu duduk tercenung sendirian. Wajahnya menyiratkan kekecewaannya pada Kresna dan Srikandi. Hatinya sangat berduka karena Abimanyu tak diperkenankan Kresna untuk menyatu dengan pasukan Pandawa dalam menghadapi pasukan Kurawa. Sungguh, hari itu Abimanyu merasa lebih hina dari daun jati kering. Sekalipun telah kering, namun masih bisa digunakan sebagai pembungkus makanan. Hari itu Abimanyu merasa mati dalam hidup. Selagi hanyut dalam kedukaan, Abimanyu menangkap suara langkah kaki dari halaman bangsal jene. Abimanyu tersentak saat melihat siapa yang datang. Ternyata bukan yang diperkirakannya Siti Sundari dan dayang-dayangnya, melainkan kedua adik tirinya, Sumitra dan Prabakusuma. "Kakanda Abimanyu, bolehkah Adinda masuk?" tanya Sumitra, putra Arjuna yang lahir dari Larasati. "Masuk saja, Sumitra."
beserta Prabakusuma, Sumitra memasuki bangsal jene, duduk di kursi kayu jati berukir berperadak emas yang masih kosong di hadapan Abimanyu. Sekian lama Sumitra terdiam. Demikian pula Prabakusuma. Dalam hati mereka merasakan kedukaan Abimanyu yang tak diperkenankan Kresna untuk turut menghadapi pasukan Kurawa pada hari itu. Kenapa kamu Sumitra dan Prabakusuma datang ke Tanjung Anom? Apakah kalian berdua juga senasib diriku, tak diperkenankan maju ke medan laga? Aku sendiri kurang tahu, Kanda, jawab Sumitra pelan. Apakah Wak Prabu Kresna yang memerintahkan kami berdua untuk mengawasi Kanda? Sesungguhnya melarang kami untuk turut bertempur di Kurusetra hari ini. Aku kurang tahu, Kanda. Hamba tahu, Gus Sumitra. Petruk yang berdiri di depan pintu itu memasuki bangsal jene, menghadapi ketiga putra Arjuna itu dengan berjalan jongkok. Mengatur napasnya yang masih ngos-ngosan sembari menghapus keringatnya yang berleleran di wajah dan leher dengan tapak tangannya. Maksud Gusti Prabu Kresna menjauhkan Gus Sumitra, Gus Prabakusuma, dan Gus Abimanyu dari Kurusetra, karena Pandawa tidak ingin kehilangan putra-putranya. Mengingat sewaktu Gus Arjuna berdoa pada Tuhan sebelum kitab Citabsara digubah, Batara Guru tak memohonkan keselamatan seluruh putra Pandawa dari perang Baratayuda. Aku tahu hal itu, Truk. Abimanyu sejenak terdiam, tapi takdir kematian seseorang itu berada di tangan Tuhan. Benar, Gus, karenanya tak ada salahnya bila Gus Abimanyu, Gus Sumitra, dan Gus Prabakusuma melanggar larangan Gusti Prabu Kresna. Apa maksudmu, Truk? Gus Abimanyu harus segera tinggalkan Tanjung Anom, tampil sebagai senopati di Kurusetra, mengingat hari ini gelar perang Cakrabuha yang diterapkan Dorna telah berhasil memporak-porandakan pasukan Pandawa. Tuan Bima dan Tuan Arjuna tak kelihatan lagi di medan laga. Bila tak diselamatkan oleh Gus Abimanyu, Tuan Yudhistira dipastikan dapat ditangkap oleh pasukan Korawa. Mendengar penuturan Petruk, Abimanyu beserta Sumitra dan Prabakusuma yang tak lagi memperdulikan perintah Prabu Kresna itu beranjak dari duduknya menuju alun-alun pungkuran Tanjung Anom. Melompat ke gigir kuda, melaju kencangkan kuda itu menuju Kurusetra. Sepeninggal ketiga putra Arjuna itu, Petruk meninggalkan Tanjung Anom yang sontak menderaskan hujan berwarna darah beraroma kesturi. Bendera dan panji-panji dari pasukan Korawa semakin tinggi berkibar di Kurusetra, manakala gelar perang Cakrabuha yang diterapkan Dorna berhasil memporak-porandakan pasukan Pandawa. Arjuna dan Bima yang semula bertanding dengan Garbapati dan Wresaya tak tampak lagi batang hidungnya di medan laga. Prabu Drupada gugur di tangan Drona, Pratsangka dan Utara putra Matsapati gugur di tangan Karna. Dada Abimanyu, Sumitra, dan Prabakusuma serasa terbakar saat menyaksikan pasukan Kurawa berada di atas angin. Jantung mereka semakin berdegup kencang saat menyaksikan ribuan prajurit rucah Pandawa berkaparan di tanah sebagai tumbal perang. Karenanya, tanpa berpikir tiga kali, ketiga putra Arjuna yang gagah berani itu sontak melecut kudanya dengan tali kendali menuju medan laga.
Krida, Abimanyu, Sumitra, dan Prabakusuma serupa banteng terluka dengan sebilah pedang. Mereka menebas kepala-kepala prajurit Rucah pasukan Korawa. Serupa kelapa-kelapa yang berjatuhan dari pohonnya, kepala demi kepala dari para prajurit Rucah Korawa bergelundungan di tanah. Dari atas kereta, karena yang tak menginginkan Abimanyu sebagai tumbal Baratayuda, sontak berkehendak membinasakan Sumitra dan Prabakusuma, putra menantunya sendiri. Dengan membinasakan keduanya, nyali Abimanyu untuk berperang di medan laga diharapkan akan mereda. Karenanya tanpa lagi berpikir, karena melepaskan panah Kiai Kontawijayandanu dari busurnya. Dalam sekali jepretan, panah itu berubah menjadi 2 batang, melesat dan menembus dada Sumitra dan Prabakusuma. Keduanya terjungkal dari gigir kuda, gugur sebagai kusuma bangsa. Melihat kedua adik tirinya gugur, nyali Abimanyu untuk bertempur melawan pasukan Kurawa di Kurusetra tak padam sebagaimana yang diharapkan, karena melainkan semakin berkobar. Maka dibuanglah pedang di tangan, dihunuslah kemudian keris Kiai Pulanggeni dari Warangka. Dengan pusaka yang menyala berkobar-kobar kebiruan pada ujungnya, Abimanyu membunuh ribuan prajurit Korawa. Gelar perang Cakrabuha perlahan-lahan mulai goyah, hingga perhatian Resi Durna tak lagi pada penangkapan Yudhistira, melainkan membunuh Abimanyu yang terus mengamuk dengan membabi buta. Sebagai senopati perang yang tanggap akan bahaya bagi pasukannya, Resi Durna memerintahkan pada seluruh pasukan Korawa untuk menghujani panah ke arah Abimanyu. Pada hitungan ketiga, seluruh pasukan Korawa melaksanakan perintah Durna, meranjapkan ribuan panah pada Abimanyu, hingga tubuh sang kesatria serupa seekor landa. Sekalipun darah telah membasahi sekujur tubuh hingga bertetesan di tanah, Abimanyu masih sanggup berjalan tertatih-tatih sembari berteriak, "Amuk Kurawa, amuk Kurawa, amuk Kurawa." Dari kejauhan, Sarja Kusuma putra mahkota Duryudana berlari ke arah Abimanyu yang tampak sudah tak berdaya. Lantaran dendamnya pada Abimanyu yang berhasil dalam perebutan wahyu keprabon di hutan Ringin Putih pada 3 tahun silam, hasrat Sarja Kusuma untuk membunuh putra Arjuna itu tak dapat terbendung lagi. Namun sebelum menebaskan pedang ke leher Abimanyu, keris Kiai Pulanggeni terlebih dahulu menikam dada Sarja Kusuma. Sarja Kusuma tersungkur di tanah bersimbahkan darah, tewas akibat dendamnya sendiri. Tewasnya Sarja Kusuma membuat Jayadrata perang bukan kepalang. Dengan memacu kudanya sekencang angin, Jayadrata menuju ke arah Abimanyu yang masih berdiri mematung dengan ribuan panah menancap di sekujur tubuhnya. Sausai menghunus pedang Kiai Gelingang, Jayadrata turun dari gigir kuda, menebas kepala Abimanyu. Pres, kepala yang terlepas dari gembungnya itu menggelinding ke tanah. Gembung terjatuh ke tanah bersama melesatnya sukma kenirwana, gugur sebagai pahlawan sesudah mampu memporak-porandakan gelar perang Cakrabuha. Jayadrata menggeram sembali menyarangkan pedang Kiai Gelingang di dalam warangka. Sebagaimana Batara Guru yang menyaksikan kematian Abimanyu dari arah Aramega, Jayadrata merasa lega
karena dapat memupus impian Pandawa untuk mentahtakannya sebagai Raja Hastinapura. Namun di sisi lain, Jayadrata merasa sangat berduka karena impian Kurawa yang ingin menjadikan Sarjakusuma sebagai Raja Hastinapura pun harus kandas. Tanpa memperhatikan mayat Abimanyu, Jayadrata yang disertai Dorna dan pasukan Kurawa membawa mayat Sarjakusuma ke perkemahan Bulu Pitu, tempat di mana Prabu Duryodana, Patih Sengkuni, dan Prabu Salya tengah berkumpul. Sepeninggal pasukan Hastinapura, padang Kurusetra menyerupai kuburan massal pada ambang sore itu. Hanya mayat-mayat prajurit Rucah, bangkai gajah, dan kuda yang tampak berserakan di mata Karna. Dengan keretanya, Karna bergerak ke arah mayat Abimanyu yang tewas dengan kepala dan kembung terpisah. Setiba di tujuan, Karna turun dari kereta, melangkah ke mayat Abimanyu. Seusai mengangkat mayat itu ke keretanya, Karna meninggalkan Kurusetra, melajukan keretanya menembus senja yang mulai turun menuju perkemahan Randu Watangan. Di tengah perjalanan, kereta Karna itu dihadang 3 punakawan, Petruk, Gareng, dan Bagong. Sudah dapat ditebak apa yang menjadi tujuan Petruk atas penghadangan kereta Karna itu. Tak lain dan tak bukan, karena Petruk ingin meminta pelunasan upah saat melaksanakan tugas menyampaikan pesan Bisma pada Abimanyu pada 2 hari silam, pelunasan upah yang masih ditangguhkan. Aku tahu, Truk, karena membuka pembicaraan tanpa turun dari kereta, kalau kamu, Gareng, dan Bagong menghalangi jalan keretaku karena ingin meminta kekurangan upah dariku, bukan? Sungguh luar biasa, Kangjeng Adipati. Benar-benar Kangjeng Adipati adalah seorang yang ngerti sakdurunge winara, tahu sebelum terjadi. Sudahlah, Truk, kalau ngomong tak usah dakik-dakik. Suka memuji pada seseorang yang ujung-ujungnya hanya minta uang. Karena sejenak terdiam untuk memalingkan wajahnya ke belakang, di mana mayat Abimanyu semakin membiru. Baiklah, Truk, kali ini aku akan melunasi hutangku yang kemarin. Aku juga akan memberikan upah untuk tugas baru yang harus kamu laksanakan. Wow, wajah Petruk berbinar-binar. Tugas apa, Kangjeng Adipati? Sampaikan kabar duka pada Adinda Arjuna. Abimanyu telah gugur di medan laga. Gus Abimanyu gugur, Kangjeng Adipati. Benar, siapa yang membunuhnya? Jayadrata. Kangjeng, Petruk mengusap air mata yang menetes di pipinya atas gugurnya Abimanyu, salah seorang tuanya yang sangat dicintainya semenjak masih kecil. Sekarang di mana jasad Gus Abimanyu, Kangjeng Adipati? Biarlah hamba serahkan pada Tuan Yudhistira dan Gusti Prabu Kresna. Di keretaku, Truk, tengok di belakangku. Menyaksikan jasad Abimanyu yang sangat mengenaskan itu, Petruk sontak menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Demikian pula dengan Gareng dan Bagong yang sontak menangis dengan tak kalah kerasnya, hingga ketiga punakawan itu seperti para peserta kontes nangis. Sudah, perintah Karna pada ketiga punakawan itu. Meninggalnya Abimanyu tak cukup kalian tangisi, lebih balik kalian berbagi tugas. Hendaklah Petruk segera memberitahukan kabar duka ini pada Adinda Arjuna dan Adinda Bima. Carilah mereka,
yang sengaja dijauhkan oleh Gardapati dan Wresaya dari barisan Pandawa di kaki Gunung Setrakuru. Tugas dari Kangjeng Adipati akan hamba laksanakan. Sepeninggal Petruk yang kelupaan meminta upah dan pelunasan hutang atas pekerjaannya pada 2 hari silam. Karena memerintahkan pada Gareng dan Bagong untuk menghadapkan jasad Abimanyu pada Yudhistira dan Kresna di perkemahan Randuwatangan. Karena perasaan yang sangat kalut, kedua Punokawan itu melaksanakan perintah karena tanpa meminta upah sepeser pun. Bayangan Petruk, Gareng, dan Bagong tak lagi terlihat di mata Karna bersama Sore yang merangkak ke tepi senja karena memutar keretanya. Melajukannya dengan membelah padang Kurusetra yang dipenuhi mayat-mayat prajurit Rucah menuju perkemahan Buruk itu, tempat di mana Duryudana beserta keluarga besar Korawa tengah berduka atas tewasnya Sarja Kusuma. Malam di perkemahan Randuwatangan larut dalam duka ketika Yudhistira, Prabu Matsapati, Nakula, Sadewa, Setyaki, Srikandi, Trustajumna, Udawa, Gatotkaca, dan Jayasanga-sanga menyaksikan mayat Abimanyu yang sangat mengenaskan. Tubuhnya yang terpisah dari kepala dipenuhi tancapan panah-panah. Sudahlah Adinda Yudhistira, Kresna menghibur dengan kata-kata puitis dan filosofis. Kematian adalah ambang kehidupan sejati. Dengan kematian, Sukma akan terbebas dari penjara ragawi, wadah yang hanya diliputi nafsu selalu mabuk dengan keindahan pelangi. Karenanya Adinda, Abimanyu kini telah membebaskan diri dari alam fana mencapai alam nirwana. Mengambil saripati dari penuturan Kresna, Yudhistira dan seluruh keluarga Pandawa di perkemahan Randuwatangan yang semula terkungkung dalam kegelapan serasa mendapatkan sepercik cahaya. Kedukaan yang semula menyelimuti hatinya perlahan-lahan memudar menjadi keikhlasan. Mereka pun dapat menerima hingga mampu memahami bahwa kematian Abimanyu adalah bagian dari ambisi mereka yang harus terpangkas. Ambisi untuk menobatkan Abimanyu sebagai Raja Hastinapura bila Bharatayuda dimenangkan Pandawa. Adinda Yudhistira, Kresna melanjutkan penuturannya. Hendaklah gugurnya Ananda Abimanyu di medan laga bukan menyurutkan semangat pasukan Pandawa untuk melanjutkan Bharatayuda. Mengingat Bharatayuda bukan sekedar memperjuangkan ambisi pribadi dan kelompok, namun untuk memperjuangkan Dharma sebagai kesatria. Manusia yang tak dapat melepaskan diri dari kodrat, kehendak mutlak dari Tuhan yang tak dapat diwiradat. Terima kasih tak terhingga atas nasihatnya Kanda Prabu Kresna. Yudhistira menghirup napas untuk melonggarkan dadanya yang terasa sesak. Lantas apa yang harus kita laksanakan sekarang, Kanda Prabu? Semakin tak tega aku memandangi jasad Abimanyu yang sangat mengenaskan itu. Kita rawat dan semayamkan dulu jasad Ananda Abimanyu, Adinda. Namun sebelum kita sempurnakan jasad Ananda Abimanyu dengan api suci Pancaka, terlebih dahulu kita beritahukan kabar duka ini pada Arjuna, Bima, Ninek Utari, dan Ananda Siti Sundari. Mohon ampun Gusti Prabu. Gareng yang semula hanya terdiam sontak bicara.
Kini Kang Petruk tengah dalam perjalanan menuju kaki Gunung Setrakuru untuk memberitahukan kabar duka atas gugurnya Gus Abimanyu pada Tuan Arjuna dan Tuan Bima. Menurut Kangjeng Adipati Karna, Tuan Arjuna dan Tuan Bima yang dijauhkan oleh Gardapati dan Wresaya dari pasukan Pandawa dalam perang Baratayuda siang tadi sekarang berada di kaki gunung itu. Karena Petruk sudah bekerja, sekarang giliranmu dan Bagong. Sebelum pagi menjelang, berangkatlah ke Tanjung Anom. Beritahukan kabar duka ini pada Nenek Utari dan Ananda Siti Sendari. Tugas akan kami laksanakan dengan baik, Gusti Prabu Kresna. Tapi harap Gusti Prabu ketahui, kalau Gusti Ayu Utari sekarang sudah tidak tinggal di Tanjung Anom. Dengan diantar Rama Semar, Gusti Ayu akan melaksanakan tapa brata di Lembah Cawan. Mendengar penuturan Gareng tentang kepergian Utari yang disertai Semar dari Tanjung Anom, Kresna segera menggunakan kaca paesan untuk mengetahui tujuan tapa brata Utari. Sesudah mengetahuinya, legalah hati Kresna. Apakah Hamba dan Bagong harus pergi ke Lembah Cawan untuk memberitahukan kabar duka tentang wafatnya Gus Abimanyu, Gusti Prabu? Tak perlu, tapi kau dan Bagong harus tetap pergi ke Tanjung Anom menjelang pagi nanti. Kabarkan berita duka ini kepada Ananda Siti Sendari. Ia harus mengetahuinya perihal kematian suaminya itu. Perintah Gusti Prabu Kresna akan hamba laksanakan. Sepeninggal Gareng dan Bagong, Kresna memerintahkan pada 2 orang prajurit untuk mencabuti seluruh panah yang menancap di sekujur jasad Abimanyu. Menyatukan antara jasad Abimanyu yang telah bersih dari panah-panah itu dengan kepalanya, membaringkan jasad Abimanyu di atas papan kayu. Menyelimuti jasad itu dengan kain putih. Doa pun kemudian dihafalkan kusuk oleh seluruh penghuni perkemahan Randuwatangan. Doa yang diharapkan menjadi pengantar roh Abimanyu ke alam nirwana. Alam yang keindahannya tak dapat dilukiskan dengan kata-kata puitis dari seorang pujangga pilihan. Nuwun, nuwun.